dan kesetiaanmu sampai ke bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biar kemuliaanmu mengatasi bumi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Muliakanlah Tuhan, nyanyikanlah pujian, masyurkanlah namanya yang kudus. 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 Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, biar kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Shalom Revelation Family, apa kabarnya saudara-saudari sekalian? Hari ini kita sama-sama di tempat ini, kita mau ada ngobrol-ngobrol santai mengenai ternyata bagaimana ya dalam kehidupan kita selama ini, dalam 1 bulan ini kita kurang lebih sudah melakukan online service selama 1 bulan. Kita nggak bisa kemana-mana, kita tetap stay at home, dan kita sangat terbatas ketika kita mau melakukan aktivitas. Nah, untuk itu kita mau mulai untuk bincang-bincang hari ini. Dari kami ada Revelation, ada Angga, ada Pastor Jeffrey, dan juga ada Kitty. Kita sama-sama mau menjadi berkat untuk saudara-saudari sekalian. Sudah ada beberapa list pertanyaan nih, teman-teman. Jadi, seperti yang kita tahu bersama bahwa sudah 1 bulan, tadi juga kita sudah sampaikan bahwa semuanya sangat sulit beraktivitas, benar ya. Kita yang kerja juga udah kerja di rumah, kita yang punya usaha juga kita usaha di rumah, yang sekolah pun juga semuanya online gitu ya, belajarnya gitu. Dan karena ada pandemi COVID-19 ini gitu. Dan bagaimana sih selama kita 1 bulan ini ya, kehidupan kita sehari-hari, dan hari Minggu ternyata kita juga perlu ke gereja secara online gitu. Ada nggak sih yang teman-teman lakukan selama stay at home, dan apa sih yang dirindukan gitu ya? Setiap hari Minggu biasanya kita semua pelayanan dari pagi sampai sore gitu ya, terus tiba-tiba saat-saat ini semua kayak harus berdiam diri di rumah gitu. Mungkin dari Pastor Jeffrey? Oke, kalau dari saya memang saya melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa lewat pandemi ini ya, seperti itu. Dan
saya percaya segala sesuatu itu pasti ada tujuan baiknya. Kalau pribadi yang saya rasakan itu bersama dengan Kitty ya, istri saya berasa bahwa ini momen dimana kami bisa istirahat seperti itu. Banyak di rumah ya, banyak punya waktu yang lebih banyak untuk kita bisa sama-sama know each other gitu ya. Kita sama-sama bisa melakukan banyak hal di rumah seperti itu. Dan saya rasa banyak hal yang positif seperti itu. Dan yang kedua, saya merasa juga bahwa ibadah online itu menghilangkan segala liturgi yang ada. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kapanpun Tuhan bisa hadir. Dan esensi ibadah adalah seperti itu. Ya. Dimana setiap kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada dalam setiap kita, dan kita percaya dimanapun kita berada Tuhan bisa berkuasa. Dan yang ketiga pasti kita sekarang dari pandemi ini kita lebih banyak healthy living ya pasti teman-teman semua juga merasakan bahwa kita lebih mungkin masak di rumah ya, kita jarang keluar, kita juga mungkin lebih banyak bersih-bersih rumah ya. Selama ini kita sibuk pekerjaan dan sebagainya gitu, kita mungkin nggak sempat bersih-bersih, tapi sekarang kita lebih mementingkan kebersihan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang positif sih kalau menurut saya gitu. Oke, thank you. Untuk Angga sendiri gimana? Kalau misalnya dalam masa-masa seperti ini di pandemi seperti ini, yang saya rasakan pribadi sih lebih banyak hal positifnya sih. Jadi lebih merenung lagi tentang pelayanan kita. Tadi Denny sempat singgung bahwa setiap minggu kita pelayanan, capek pelayanan, tapi hari ini kita lebih berdiam diri di rumah, lebih dekat lagi, bangun hubungan sama Tuhan segala macam. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari pandemi ini sebenarnya, di luar hal-hal yang mungkin negatif, yang berita-berita yang nggak bagus di luar sana seperti itu. Mungkin saya tambah sedikit, mungkin memang kalau kita lihat dari pandemi COVID-19 ini mungkin banyak dampaknya gitu ya. Mungkin secara ekonomi dan sebagainya memang nggak mudah. Tapi saya percaya satu hal bahwa inilah saatnya Tuhan mau ngajarin bahwa setiap kita bisa berharap hanya kepada Tuhan. Setuju. Memang kita nggak bisa ngapa-apa secara manusia, mungkin kita bingung dan kita mungkin khawatir dan sebagainya. Disitulah kita tahu bahwa kita terbatas dan kita bisa mengandalkan Tuhan yang luar biasa, yang punya segalanya. Dia pasti bisa bekerja dan menolong setiap kita. Seperti itu. Dan mungkin lebih kayak menghargai hal-hal kecil yang tadinya kita mungkin nggak sadar ketika kita lakuin kehidupan kita sehari-hari nggak sih? Ya kan, maksudnya mulai dari hal kecil sampai hal besar. Kadang-kadang karena itu menjadi rutinitas kita jadi menggampangkan itu semua. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan itu semua, ya kita jadi sadar bahwa memang apa yang Tuhan udah izinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu semua tuh memang semua berkat dari Tuhan gitu loh. Dan itu memang kita patut bersyukur untuk hal itu gitu. Dan kalau buat saya sendiri sebenarnya yang terjadi karena COVID-19 ini ya, dimana semua orang harus tetap berdiam diri di rumah, yang jadi kembali diingatkan itu adalah makna dari sebuah keluarga gitu. Yang tadinya mungkin ada anak-anak yang ngekos karena kuliahnya jauh gitu ya, yang bekerja juga ada yang ngekos juga karena tempat kerjanya jauh, dan karena ada peristiwa ini gitu ya, semua jadi kembali berkumpul di dalam satu rumah. Ada ayah, ada ibu gitu ya, ada anak-anak, ada kakak, ada saudara gitu. Jadi ini bisa menjadi momen dimana kita juga bisa memulihkan keluarga kita gitu. Dan selama ini mungkin terpisahkan gitu, sekarang jadi deket gitu. Dari istilahnya kita buka mata sampai kita tutup mata dalam hari itu, keluarga kita ada di situ gitu. Dan komunikasi harusnya lebih intens gitu. Dan semoga juga banyak keluarga-keluarga yang nonton ini secara online juga Tuhan bisa bisa recovery gitu ya. Kalau ada hubungan-hubungan yang ada di keluarga, Tuhan bisa pulihkan gitu. Mau ngomongin tentang pemulihan sebuah hubungan gitu ya di dalam keluarga gitu. Juga tadi Pastor Jeffrey juga sudah sampaikan banyak aktivitas yang berubah gitu ya. Jadi semakin intim gitu sama pasangan karena jadi tahu gitu apa yang dilakukan dalam sehari-hari gitu. Dan ada satu tema yang kebetulan juga Revelation angkat di bulan ini, yaitu Heart to Connect gitu. Kalau ngomongin Heart to Connect, pasti pembahasannya sangat luas banget karena kita bisa connect ke siapapun gitu kan. Dan boleh dijelasin mungkin Pastor Jeffrey, apa sih makna atau pengertian dari Heart to Connect ini? Ya, jadi memang secara pribadi waktu saya ya doa lah ya seperti itu, saya tanya Tuhan dalam masa seperti ini kita tuh harus ngapain sih gitu ya. Yang pasti adalah Tuhan mau ngajarin bahwa setiap kita ini
harus selalu terkoneksi atau selalu terhubung kepada Tuhan. Seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya, seperti itu. Bagaimana setiap kita bisa berbuah gitu ya. Kita berbuah waktu kita terhubung dengan pokok anggur itu sendiri, seperti itu. Waktu kita berbuah, kita juga bisa memberkati kepada orang-orang lain. Jadi Tuhan kasih sebuah tema, a heart to connect with Jesus. Ya, tapi nggak sampai di situ, tapi kita juga harus a heart to connect with others. Kita memberkati siapa orang-orang di luar sana. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, saya rasa kita tepat banget untuk kita bisa bantu orang, seperti ya, bantu sesama kita, gitu, bantu orang-orang yang mungkin membutuhkan, gitu ya. Nggak hanya mungkin uang, tapi waktu, ya, energi, kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang membangun itu bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah dalam hal seperti ini kita harus selalu terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang ada dalam hatinya Tuhan, itu juga ada dalam hatinya kita dan pikiran kita, sehingga kita memiliki cara pandang sudut yang berbeda, maksudnya gitu ya. Kita nggak melihat dari segi manusia, tapi kita melihat dari segi Tuhan melihat, seperti itu. Itu sih yang mungkin secara garis besar ya mengenai how to connect gitu ya. Dan jangan lupa bahwa jangan hari-hari ini kasih kita menjadi dingin, tapi malah setiap kita harus bisa mengasihi orang lain. Ya. Dengan kita tetap terhubung, terkoneksi ya. Bagaimanapun caranya, lewat WhatsApp, lewat mungkin online, Zoom online dan sebagainya, kita bisa gunakan banyak hal untuk tetap terkoneksi dan memberkati. Oke. Ya, setuju banget ya. Memang ya kita juga bisa terkoneksi, terutama kita harus terkoneksi sama Tuhan, dan tapi juga tidak lupa karena kita semua masih tinggal di bumi ini, semua ada hubungan sosial dan sebagainya, kita juga perlu terkoneksi dengan teman-teman kita gitu. Jadi pasti banyak aplikasi yang bisa kita pakai juga hari-hari ini untuk bisa online gitu ya. Bahkan kita juga melakukan cool secara online gitu di Revelation. Kita sama-sama masih bisa tatap muka gitu ya melalui video call, dan kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dan semua tetap terconnected dengan baik gitu. Mungkin Angga mau menambahkan sesuatu? Tambahin dikit aja dari yang Pastor Jeff udah sampaikan, bahwa waktu ini dibagikan oleh Pastor Jeff, ya apa yang saya tangkap justru saya rasain banget. Tadi saya udah bilang di awal bahwa kita lebih punya banyak waktu untuk Tuhan gitu, dan sesama kalau kita sadar itu, justru kita bisa lebih dekat ke sesama. Mungkin orang yang tadinya kita nggak pernah keep in touch, sekarang jadi lebih ketemu, sering Zoom bareng segala macam. Dan itu sih yang saya rasain gitu dengan teman-teman live yang ada. Mungkin teman-teman cool gitu ya, yang nggak pernah datang bisa jadi join gitu, kan senang juga gitu liatnya seperti itu. Jadi banyak hal yang positif yang bisa kita ambil, dan pas banget dengan apa yang Pastor Jeff udah sampaikan tadi. Iya, online ini sebenarnya juga cukup membantu ya. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, yang tadi seperti Angga sudah bilang, ternyata kalau kita lagi kumpul sama-sama offline gitu ya, harus ketemu di suatu tempat, tuh banyak aja alasannya. Ada yang tiba-tiba mendadak harus begini lah, begitulah. Tapi mungkin online terbatas ini lah ya jadinya. betul, dan dengan online ini ternyata malah lebih rame gitu. Ya betul. Tapi tanpa kita sadar sebetulnya seperti pertemuan secara online gitu, digital, sebetulnya udah lama kita nggak sadar aja. Tapi karena hal seperti kita jadi mulai lebih efektif dan lebih efisien menghargai waktu ya. Jadi kita lebih bisa ketemu ya, dan secara online lebih tepatnya gitu ya. Dan dengan ada ini kita jadi ada di sini bersama dengan saudara-saudara semuanya, gitu kan? Bisa sharing ya. Bisa sharing kita. Betul. Semoga memberkati. Iya. Pasti harus memberkati. Harusnya ya. Nah, balik lagi nih. Kita kan semua di tempat ini sama-sama pasti kangen pelayanan banget gitu. Seperti yang tadi di awal saya bilang, kita tiap hari Minggu, bahkan dari hari Sabtu gitu ya, pasti udah persiapkan diri untuk melayani, untuk pelayanan di hari Minggu. Mungkin ada yang melayani dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, ini pasti kita semua kangen, betul nggak sih? Gitu, yang hari Minggu biasa full day di gereja, terus tiba-tiba kayak kosong, dia nonton gitu, nonton online service gitu. Dan sebenarnya apa sih makna pelayanan? Mungkin Kitty bisa bantu jawab dulu. Makna pelayanan buat Kitty itu sebenarnya seperti apa gitu, dan selama ini melayani udah berapa lama? Oke. Kalau pelayanan sih buat saya sendiri itu karunia buat Tuhan. Karunia dari Tuhan maksudnya. Kita
kalau masih bisa dipercayain sama Tuhan sampai hari ini, pelayanan atas bidang apapun yang kita ditempatkan gitu ya saat ini, itu semua kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, kalau bukan karena Tuhan yang kasih kesempatan, nggak akan ketemu gitu. Maksudnya that's why setiap pelayanan yang saya masih dipercayakan, saya berusaha untuk prepare yang terbaik, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita manusia sih terbatas ya, kadang-kadang kita masih banyak kekurangannya dan sebagainya, tapi as long kita punya hati yang tulus menyembah dan memberikan yang terbaik buat raja di atas segala raja, nggak ada yang namanya jelek di hadapan Tuhan gitu loh. Betul. Maksudnya yang penting Tuhan berkenan atas setiap hati yang tulus untuk melayani Tuhan Yesus, dan itu yang penting kita kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan gitu. Amin. Balik lagi gitu. heart to connect ya, Heart to connect, setiap benar. pelayanan pun Tuhan melihat hati, bukan kesempurnaan gitu Betul. ya. Karena kalau ngomongin kita pekerjaan manusia, nggak ada manusia yang sempurna gitu ya. Betul banget. Pasti kita bisa melakukan kesalahan dalam pelayanan gitu, tapi yang penting Tuhan lihat hati kita sungguh-sungguh ketika kita melayani. Benar, gitu. benar. Yang penting selalu introspeksi diri, apalagi saya juga terlibat dari pelayanan itu kan dari saya masih sekolah gitu kan. Jadi yang namanya waktu, seiring dan berjalan waktu kan kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu secara terus-menerus itu kan kadang-kadang bisa menjadi rutinitas gitu. Tapi makanya kita harus memperbaiki dan kayak improve terus hubungan kita sama Tuhan gitu loh. Kita harus makin kenal Tuhan lebih dalam, yang bikin jadi pelayanan kita tuh nggak monoton gitu loh. Maksudnya yang bikin pelayanan kita tuh memang ada esensinya, memang saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi bukan karena motivasi yang lain gitu loh. Kalau buat Angga sendiri gimana? Nggak? Kalau bicara soal pelayanan, sama sih kayak gitu. Maksudnya gue juga dari kecil gitu. Terus dalam masa-masa seperti ini, untuk pelayanan pasti kangen banget Den, gitu ya. Tapi balik lagi kita jadi remind lagi ke diri kita sebenarnya pelayanan itu apa gitu. Kalau waktu zaman-zaman pelayanan pada waktu sebelum ini, saya suka bilang gini, waktu kita pelayanan, jadikanlah ini seperti hari terakhir kita pelayanan. Dan ternyata omongan itu 1 bulan yang lalu benar-benar terakhir gitu loh, dan kita nggak sadar gitu. Jadi lebih dirimain lagi bahwa pelayanan itu sebuah privilege yang sangat besar, hak istimewa yang sangat besar yang Tuhan kasih buat kita. Siapa kita bisa melayani Tuhan gitu. Dan itu luar biasa banget sih. Kayak gitu. Jadi dirimain lagi. Ya, karena memang makna pelayanan bukan tentang kita melakukan sesuatu buat Tuhan gitu ya, tapi setiap pelayanan nih ya memang kita melakukan sesuatu buat Tuhan gitu, tapi sebenarnya kita nggak layak gitu. Dan ketika kita melayani kita harus sungguh-sungguh gitu. Seringkali memang kita pasti terjebak dengan rutinitas, mungkin rasa bosan ya, karena setiap minggu itu yang kita lakukan gitu. Tapi balik lagi gitu, kita perlu punya hubungan yang intim sama Tuhan, yang kita pun perlu diisi gitu. Karena kalau kita nggak diisi, kita juga nggak bisa sharing ke yang lain gitu, untuk menjadi saluran berkat Tuhan gitu. Dalam pelayanan buat saya sendiri adalah sama, saya melayani mulai dulu tuh ngajar anak-anak sekolah minggu gitu, dan bisa menjadi suatu berkat balik lagi buat saya sendiri adalah ketika waktu itu saya melayani anak-anak sekolah minggu, dan sekarang melihat anak-anak sekolah minggu saya udah bertumbuh besar dan mereka juga melayani Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat grateful banget yang bisa saya ucapkan sama Tuhan gitu, bahwa anak-anak yang saya layani hari ini mereka juga melayani Tuhan gitu. Mungkin Pastor Jeffrey mau tambahin? Kalau dari saya sih, pelayan itu adalah sebuah anugerah kalau menurut saya. Anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita, dan pelayanan itu is all about people kalau menurut saya. It's all about semua tentang jiwa-jiwa gitu ya. Tapi siapapun talenta kita berikan itu hanya sebagai, menurut saya, sebagai media untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, kita bisa memberkati jiwa-jiwa seperti itu. Jadi pada intinya adalah pelayanan itu adalah menjadi saksi kalau menurut saya. Dan salah satu value yang memang dari dulu Revelation ajarkan adalah bagaimana kita bisa menjadi relevan evangelism, menjadi penginjil yang relevan di hari-hari ini. Bagaimana love of fellowship, gimana kita baca fellowship dengan teman-teman kita dan sebagainya, dan juga worship in intimacy ya. Tiga-tiga itu adalah semuanya tentang jiwa-jiwa seperti itu. Bagaimana kita bisa melayani setiap mereka. Dan karena hari-hari ini kita ada di rumah gitu ya, kita mungkin nggak ke gereja dan sebagainya, kita mungkin nggak melayani dengan mungkin musik dan sebagainya, tapi kita mulai tarik ke esensinya menurut saya gitu loh. Kita mulai live secara live secara online gitu ya,
itu kan pasti kan karena kita mau bisa sama-sama bertumbuh gitu Betul. kan. Walaupun kita nggak ketemuan gitu loh. Ya. Kita bikin konten-konten secara digital seperti ini, itu tujuannya hanya untuk memberkati jiwa-jiwa, itu untuk memberkati setiap teman-teman dan saudara sekalian yang ada di rumah seperti itu. Jadi menurut saya pelayanan itu adalah tentang bagaimana kita menjadi saksi untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan dan siap orang-orang semua bisa diberkati. Amin. Ya, amin. Ya. Hari ini, momen ini ada yang spesial sebenarnya. Ya, Ya. betul. Gitu. Kenapa kita semua ada di sini hari ini untuk bisa menyampaikan, bisa jadi berkat juga buat banyak orang gitu ya. Sebenarnya hari ini kita juga mau memperingati sesuatu gitu. Ternyata Bulan ini kali ya, bulan ini. Iya, bulan Bulan ini ini, betul. oke. Pas di April ini. Ternyata pas tanggal 14 April, Ya. Revelation tuh merayakan anniversary, ulang tahun lah. Yeay. Ya, jadi ternyata udah ulang tahun yang ke-7. Wow. Udah 7 tahun. Good. Gitu. Jadi ini Happy adalah birthday, suatu sukacita Revelation. buat kita semua gitu ya, orang-orang yang melayani di Revelation Family gitu ya. Kalau saya sendiri join di Revelation pas tahun kedua. Gitu. Kalau awal-awal rintis ada Pastor Jeffrey, ada Kitty dan ada Angga gitu ya. Dan di tahun kedua saya join di Revelation sampai hari ini sangat terberkati gitu. Ketika melayani pertama kali pun pelayanan saya ngapain sih? Pelayanan saya cuman angkat-angkat kursi, beresin kursi gitu ya. Tapi sampai hari ini Tuhan bisa pakai untuk bisa menjadi berkat, itu adalah suatu hal yang luar Amen. biasa. Yes, dan Gitu. dan hal-hal kecil pun itu pun juga bagian dari pelayanan Ya, gitu. ya. Bukan Betul. artinya hal-hal kecil yang dilakukan itu nggak ada artinya Ya, gitu. ya. Tapi Betul. every little things itu berarti di hadapan Tuhan, as long kita semua kasih yang terbaik buat Tuhan. Betul. Ya, Apapun pelayanannya balik lagi Tuhan lihat hati. Yes. Ya. Gitu. Nah, terakhir pasti pesan-pesan buat saudara-saudari yang ada di rumah yang lagi menyaksikan ini secara online gitu ya. Apa sih pesan-pesan yang mungkin bisa menguatkan untuk saudara-saudari yang menonton saat ini dari setiap kita masing-masing? Mungkin boleh ya dari Pastor Jeff dulu. Ya, kalau saya cuma mau sampaikan bahwa dalam firman dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk tidak ada masalah dalam hidup kita. Setuju. Tapi yang Tuhan janjikan adalah jalan keluar. Ya, Amin. ya. Seperti itu. Jadi, dalam masa-masa badai seperti ini, masalah seperti ini, mungkin ada banyak hal yang membuat kita khawatir, takut. Secara manusia itu wajar. Tapi ketahuilah bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang menjanjikan jalan keluar, dan badai ini pasti akan berlalu. Amin. Dan pasti ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ya. So, tetap berharap bersama dengan Tuhan. Tetap terus kita punya iman ya kepada Tuhan yang kuat seperti itu, dengan cara setiap kita bisa baca firman lebih rajin lagi, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Amin. Kristus. Yes. Hari-hari ini perkuat iman setiap kita, dan saya percaya bahwa setiap kita pasti, walaupun kita ibadah online dan kita juga cool secara online, kita semua tetap bisa bertumbuh seperti Amin. itu. Ya, Itu aja ya. sih harapan dari Amin. saya. Ya. Gitu Ya. ya. Dari Ya, Kitty? kalau dari saya sih sebenarnya simple, taruh harapanmu kepada Tuhan. Ya. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Ya. Tuhan yang ajaib. Ya. Dia anchor dari kehidupan kita. Amin. Dia memang dia pribadi yang memang bisa kita andalkan. Gak ada lagi hal yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus. Amin. Jadi Amen. taruh harapanmu Yes. Ya. kepada Tuhan. Ya. Angga? Paling untuk pesan-pesannya di firman Tuhan bilang gini, kalau di Yeremia 29 ayat 11 bahwa aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu bicara soal kita semua, Amin. yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk Ya. mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. So pesannya, don't lose faith, tetap Ya. kuat, Ya. Setuju. semua pasti berlalu dan Tuhan pasti beserta kita. Amin. Yes. Amin. Gitu. Karena memang pasti Tuhan campur tangan atas setiap kehidupan Ya. kita gitu. Dan saya percaya itu gitu ya. Dan firman Tuhan katakan sehelai rambut kita rontok aja atau terjatuh gitu ya, itu atas seizin Tuhan. Ya, ya. Gitu. Yes. Begitupun atas peristiwa yang hari-hari ini terjadi gitu ya. Bahkan terjadi nggak hanya di Indonesia gitu, tapi secara global gitu, Ya. di Ya. bangsa-bangsa juga. Dan hari-hari ini kita juga perlu banyak berdoa gitu. Betul. Buat saudara-saudara kita, Yes. buat bangsa-bangsa, buat Indonesia, untuk Jakarta juga gitu ya, supaya virus ini bisa segera berhenti gitu. Ya. Penyebarannya bisa segera berhenti dan Ya. sudah mulai bisa banyak yang Tuhan pulihkan. Amin. Mungkin kita banyak yang khawatir, pasti banyak yang khawatir gitu akan berdampak dengan ekonomi kita, kehidupan kita gitu, keluarga kita gitu. Tapi percayalah, tadi Angga bilang jangan sampai kita hilang iman. Ya. Iman tuh perlu kita pegang teguh.
gitu. Karena bicara dengan iman, segala sesuatu yang kita nggak pernah dengar, segala sesuatu yang kita nggak pernah lihat, itu yang Tuhan kasih untuk kita, gitu. Jadi hari ini saudara-saudari, kita semua berempat, ada Pastor Jeffrey, ada Kitty, ada saya, ada Angga gitu ya. Hari ini semoga memberkati apa yang menjadi berkat buat kami, dan kami bisa memberkati orang lain juga. Dan semoga tayangan ini saudara-saudari bisa tonton secara online, dan ini bisa menguatkan iman saudara-saudari sekali lagi gitu. Dan sekali lagi juga happy birthday untuk Revelation Family gitu. 7 tahun, waktu yang gak mudah, sama-sama kita lewati gitu. Semoga Tuhan pakai Revelation lebih lagi di tahun-tahun berikutnya. Oke. Kalau kayak gitu, thank you for watching. Thank you untuk sudah mengambil waktu Anda untuk melihat podcast ini atau mungkin session ini. Stay healthy and God bless you all. God bless you. God bless you. Bye.